Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi di YouTube channelnya Riana Family. Konten kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku selama 3 tahun untuk mendapatkan baby. Ikhtiar aku untuk mendapatkan baby. Ikhtiar aku dan suami untuk mendapatkan baby. Jadi langsung aja. Jangan lupa subscribe dulu ya guys. Jadi pernikahan aku sama suami itu awal tahun 2016, tepatnya Januari. Uh, Awal pernikahan selama 6 sampai 7 bulan kita enjoy aja. Nggak terlalu memikirkan pengen momongan secepatnya, sedikasihnya aja. Cuman pas udah 8 bulan itu mulai tuh berdatangan omongan-omongan yang nggak enak, mulai dari kapan hamil, kenapa belum hamil, akunya kegendutan, suaminya nggak inilah, segala omongan yang emang bikin, kadang omongan itu bercanda tapi kadang bikin sakit hati, nggak sengaja gitu. Nah, pas udah 8 bulan itu sebenarnya awalnya keluarga juga nggak terlalu mendorong harus hamil, kenapa belum hamil, enggak, masih support kita, tapi karena banyak omongan ini itu. Nah, pas 8 bulan pernikahan itu ibu aku dapat info dari temennya, coba deh bu dipijet perut akunya, kalau di Sundanya mah di sang apa, nggak tahu sih aku juga bahasanya, pokoknya mah dideketin aja. Nah, dipijet lah aku sama pijet yang pertama aku sama suami dipijet. Cuman setelah dua kali lah, kalau nggak salah 2 kali ke sana, aku sama suami merasa nggak cocok. Terus jauh juga sih tempatnya, jadi malas aja gitu, udah nggak dilanjut. Terus setelah sebulan dari situ dikasih tahu lagi sama temen, sama orang sini, ada tuh deket rumah yang suka mijet. Nah, kalau ke si emak itu kan udah tua ya, jadi sebenarnya emak-emak gitu. Nah, kita ke sana 2 atau 3 kali gitu. Katanya mah kalau ke sana tuh 2 sampai 3 kali kita suka langsung hamil. Ya kita kan excited ya, ya udah kita kesana aja. Cuman udah 3 kali kesana kok belum hamil juga, ya udah kita nggak dilanjutin. Maksudnya berdoa aja lah, ngapain juga ya, kita tuh terlalu dengan desakan orang, kesana kesini gitu. Nah, udah nggak dilanjut tuh masalah dipijat. Ini ada baby aku, sini dek, dedek sini. Nah, nah awal 2017 aku dikasih tahu tuh sama bibi aku minum jus tempe plus madu. Tempe mentah guys, plus madu itu rasanya pahit banget. Ya udah, itu nggak dilanjut soalnya aku nggak suka ya, deh ya. Nah, terus aku minum juga Polapit dan susu buat hamil itu. Aku minum susu sih dari awal pernikahan, cuman nggak sering, tapi minum, cuman nggak sering gitu. Nah, udah itu kan 2017 tuh. Nah, udah aja dari situ tuh nggak konsumsi apa-apa. Nah, mulai tahun 2018 kan udah 2 tahun pernikahan tuh, makin sini makin banyak yang nanya, kenapa belum hamil dek, kenapa belum hamil. Dan kita tuh nggak punya jawabannya, soalnya kan yang ngasih rezeki itu
Allah. Jadi kita nggak bisa nentuin kapan hamil ya. Kalau kita nentuin mah awal pernikahan juga mau hamil ya. Nah, setelah 2018 awal, oh iya, sering kan teman aku nih ada yang baru nikah sebulan 2 bulan udah dikasih, suka dibanding bandingin ya. Kita juga maunya mah pengen langsung pas 2016 itu, tapi kan Allah yang ngasih, Allah yang nentuin. Kadang suka emang itu tuh bikin nangis semalamannya ya. Yang yang se yang sama senasib sama aku komen di bawah, tetap berjuang, pejuang dua garis merah. Nah, setelah 2000 tahunnya barusan tidurin anak dulu. Nah, jadi awal 2018 aku sama suami fix buat periksa ke dokter. Kenapa sih nggak kemarin-kemarin ke dokter? Soalnya alasannya tuh cuma satu guys, aku nggak siap harus ditimbang berat badan di depan orang banyak seperti itu. Agak lucu ya. Jadi nah, tanggal 4 Mei 2018 aku kesana sama suami. eh, Alhamdulillah rahim aku tidak ada apa-apa, normal, sehat. Nah, kita dianjurin ke sana lagi eh, pas aku head hari kedua bulan depannya. Kebetulan aku head hari kedua itu masih bulan Mei. Masih bulan Mei. Masih bulan Mei. Nah, di sama dokter dikasih tanggal ini nih, tanggal masa subur aku. Nah, dokter nyaranin, ini kan bulan puasa kalau nggak salah ya. Dokter nyaranin bulan depan setelah lebaran aku sama suami ke sana buat cek sperma suami aku. Cuman kita nggak ke sana lagi guys, soalnya males. Jadi intinya guys, dari semua ini intinya itu kalau mau ikhtiar tuh emang bener-bener harus gitu. Cuman kita mah woles aja waktu itu tuh, belum, maksudnya sedikasihnya aja ya, ikhtiar apa aja gitu, nggak terlalu ngotot. Cuman kalau orang ngomong sakit hati tuh. Nah, udah kan, udah 2018 kita nggak lanjut. Nah, mas apa Juni kalau nggak salah, setelah Mei ya, Juni setelah lebaran itu kita mulai konsumsi kurma muda sama juriat. Aku lihat di Instagram, beli online juga. Nah, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, sampai bulan Oktober aku sama suami aku konsumsi kurma muda, suami konsumsi juriat. Kita tuh dikasih kurma muda bubuk sama mertua aku, sama ibuku, sama temen yang pergi ke Mekah pernah, yang ditumbuk, yang kurma kering gitu, yang kecil-kecil ditumbuk. Udah pokoknya selama 5 bulan itu, dari Juni sampai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sampai Oktober konsumsi itu kurma muda yang eh, kurma berbentuk, emang berbentuk kurmanya aku konsumsi, suami juriat. Cuman memang harganya lumayan, jadi setelah bulan Oktober itu aku stop konsumsi kurma muda, suami masih lanjut konsumsi juriat. eh, bulan Novembernya aku pergi ke rumah saudara aku dan jauh di sana sama adik aku. Aku kira bulan November itu, emang aku kan telat ya, aku kira aku bakal hamil pulang dari sana. Cuman pas pulang dari sana, head aku banyak banget, banyak itu tuh hampir semingguan, banyak banget. Kalian tahu kan yang bahasa ngamandian bulan? Nah, aku kira itu tuh ngamandian bulan, ternyata enggak. Nah, bulan Desember ada teman aku pergi umroh. Dia pulangnya bawa, ngasih ngasih aku tiga tiga
tempat kecil gitulah, kurma bubuk. Maaf ya guys, ada suara batuk-batuk dari kamera punya. Nah, ngasih kurma bubuk. Aku baru minum satu bulan Desember itu. Nah, bulan Desember aku head, tapi cuma sehari. Itu pun nggak merah, coklat kecoklatan kayak gitu. Itu pun cuma sehari. Ya udahlah, aku maksudnya tuh negatif lagi. Nah, setelah setelah keluar satu hari itu kalau nggak salah tanggal 20-an lah, 20-an Desember, 20-an bulan Desember tahun 2018. Ya 2018. Nah, tapi nggak head lagi. Aku masih berharap itu mandian bulan kalau bahasa Sundanya tuh. Akhirnya aku beraniin tes pack setelah seminggu dari situ. Nggak semingguan lah, 4 atau 5 hari setelah dari situ aku berani tes pack bulan Desember itu. Cuman masih negatif. Oh ya udah, berarti aku, oh ya, nih aku cerita. Jadi aku tuh setelah menikah pasti ada aja sebulan gak head. Jadi makanya pas Desember itu mungkin emang biasa gitu sebulan gak head. Nah udah kan. Nah Januari 2019 udah mau akhir Januari nih, aku belum head juga. Kan maksudnya tuh kalau sebulan udah biasa, udah selama 3 tahun aku ngalamin sebulan gak head. Cuman ini udah hampir 2 bulan aku nggak head normal gitu. Aku takut ada apa-apa di rahim aku. Nah, eh, lalu aku niatin dalam hati kalau misalkan Januari itu aku nggak head, bulan Februari aku fix mau ke dokter. Ya, paling disuruh diet, disuruh dinurin berat badan, kayak gitu. Sama aja ya guys, maaf lupa Bollywood. Nah udah gitu, Januari 2019 aku beraniin buat tes pack. Aku siap dengan misalkan si tes pack itu mau negatif juga aku udah siap. Nah tanggal berapa ya guys, tanggal 27 Januari 2019 aku beraniin buat tes pack guys. Aku beraniin buat tes pack maghrib tanggal 27, dalam keadaan sendiri di rumah. Saat itu Bismillahirrahmanirrahim, dan hasilnya kalian tahu guys. Nih guys, ini tuh waktu tanggal 27 Januari 2019. Betapa bahagianya aku, ya Allah. Aku bingung mau meluk siapa, mau nangis ke siapa. Nggak ada suami, nggak ada orang tua. Suami lagi kerja, orang tua deket sih rumah, tapi masa mau teriak-teriak gitu ya. Aku langsung ambil air wudhu, sholat maghrib dulu, terus langsung ke rumah orang tua aku, ngasih tahu ya, ibu aku hamil kayak gitu. Terus aku ngasih tahu teman-teman terdekat aku yang dulu support aku. Mereka alhamdulillah coba deh dites pack lagi nanti subuhnya. Ya udah, aku langsung telepon suami aku beli tes pack. Suami aku sempat tanya hamil, ya pokoknya beli tes pack aja dulu, aku nggak mau berkoar-koar dulu, takutnya emang kan masih samar-samar ya maghrib itu. Nah pas suami pulang, ini kan aku ke dokter lagi tuh tanggal 28 Januari. Jadi emang kita pas malam itu pas subuh itu sekitar jam 4 pagi, aku tanggal 28-nya aku tes pack lagi dan masih garis 2 teng. Itu yang dinantiin selama 3 tahun guys. Bahagianya kayak gimana. Nah terus suami aku jam 4 subuh itu langsung pergi ke dokter, karena yang di Garut pasti tahu dokter siapa yang harus ngantri subuh-subuh. Nah siangnya kita ke dokter pas tanggal 8 Januari 2019, dan hasilnya
Udah 5 minggu guys. Tuh udah 5 minggu ini. Bahagia banget saat itu, emang bahagia banget, nggak bisa diungkapin kata-kata. Nah, setelah pulang dari situ, aku batuk, batuk dan nahan perut. Nah, tanggal 29 Januari, besoknya waktu subuh, aku batuk dan ngeluarin darah banyak banget setelah sholat subuh. Pas ke toilet aku, wah darah banyak banget, perut sakit banget. Aku udah pasrah. Awalnya nangis-nangis, teriak-teriak, cuman dikuatin sama suami dan ibu aku. Coba periksa dulu, Bismillah, ada bayi itu ada di perut aku. Nah, cuman kan nggak mungkin kalau ke dokter, soalnya ke dokter harus subuh daftarnya. Jadi kita ke bidan. Itu sepanjang perjalanan ke bidan, rasanya ya Allah, naik motor kan, itu tuh darah keluar terus. Pas nunggu, pas ngantri, keluar, udah pasrah. Takutnya dalam hati pikiran aku tuh ya, pas di USG, Bu udah nggak ada. Kalian bisa bayangin, baru kemarin kita dapat kabar bahagia dan tiba-tiba masih takut gitu. Cuman pas alhamdulillah pas di USG ini ada Bu, alhamdulillah ya guys. Tenang, lega, dan harus bed rest selama 2 minggu. Maaf ya guys, aku kayaknya mau nangis ini. Nah, gitu guys. Jadi itu pengalaman cerita aku selama 3 tahun ikhtiar. Sebenarnya mah ikhtiar apapun kalau tidak dibarengi doa kan nggak, maksudnya tuh sombong ya. Jadi ikhtiar sama doa tuh emang harus seimbang. Kuatin doa, perbanyak ikhtiar. Kita udah ikhtiar tapi belum dikasih, ya kita jangan capek udah ikhtiar itu, tetap semangat. Pokoknya mah jangan dengerin kata orang, intinya mah kayak gitu. Dan buat kalian-kalian yang suka bilang kapan hamil, suka nanya kayak gitu, kapan hamil, kenapa belum hamil, stop. Kasihannya mereka yang aku ngalamin, maksudnya tuh iya nggak tahu tuh, di depan tuh nggak apa-apa, tapi di belakang mereka tuh emang hatinya siapa yang tahu gitu ya guys. Jadi intinya buat kalian yang belum hamil, semoga Allah segerakan, Allah kasih kalian momongan yang soleha. Yang belum menikah, semoga Allah dekatkan jodohnya. Yang lagi hamil mau lahiran, semoga lahirannya lancar, sehat, ibu dan bayinya selamat. Pokoknya itulah pengalaman aku guys, ikhtiar aku. Semoga bisa diambil hikmahnya, pelajarannya. Maaf ya guys, semoga bisa diambil pelajarannya. Cerita aku bisa diambil bisa dijadikan contoh, mudah-mudahan bisa membuahkan hasil. Sekian. Oh ya, next mau bikin video tentang pengalaman hamil aku sampai lahiran. Ada yang setuju juga? Kalau ada, komen di bawah. Sekian ya guys, sharing aku tentang penantian aku selama 3 tahun. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum.